Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, anak-anak, pagi tadi kita sudah berdoa. Sekarang menginjak menuju pada kegiatan pembelajaran IPAS yang akan kita laksanakan. Gimana kabar kalian? Masuk semua? Ada yang izin ya? Ada. Oh ya, tadi sudah kirim surat digital ke Pak Ali, yaitu sudah izin. Ya, nah anak-anak, kita akan belajar, sama-sama belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Bagaimana kalian bisa belajar dengan memahami, kemudian mendengarkan, melihat, kemudian nanti akan bermain peran tentang jaring-jaring makanan. Jadi di jaring-jaring makanan ini kita akan berdiskusi bagaimana kalian mampu nanti mengidentifikasi ya, memahami bagaimana proses makan dan dimakan. Bagaimana dalam satu ekosistem itu terjadi peristiwa keberlangsungan hidup. Ada yang dimakan, ada yang memakan. Nah, kita akan pelajari nanti. Apa manfaatnya kita belajar? Kita mengetahui bahwa ketika kita berkunjung ke sebuah desa, ada sawah, ada ekosistem tempat makhluk hidup, di situ akan kita lihat, misalnya ada padi. Kalau ada padi, kenapa ada tikus? Nah, itu kita akan pelajari hari ini. Itu salah satu manfaatnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Siap belajar? Siap. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah seperti biasa kita lakukan teknik mindfulness. Teknik mindfulness itu adalah menyatukan jiwa dan pikiran kita agar kita lebih siap belajar. Teknik mindfulness yang Pak Ali lakukan kali ini adalah hearing mindfulness, atau kalian memfokuskan pendengaran terhadap apa yang Pak Ali sajikan, ya. Karena tadi musik instrumennya terganggu oleh sinyal, tidak bisa di setel di YouTube, maka kalian dipahami benar-benar apa yang akan Pak Ali sampaikan, didengarkan. Siap ya? Ya. Baik, mulai dari merilekskan tangan di atas meja. Semuanya fokus di atas meja, ya. Semuanya di atas meja. Pikiran kalian ditenangkan. Mulai detik ketiga tidak ada yang berbicara. Pak Ali itu 1, 2, 3. Bagus. Nah, anak-anak sekalian, cobalah dengar dengan saksama. Boleh kalian mulai memejamkan mata. Tidak ada yang melihat di antara satu yang lainnya. Silakan perlahan. Sekarang cobalah dengarkan. Bunyi apa yang kalian dengar paling dekat? Perlahan, mari kita dengarkan. Bunyi apakah yang kita dengar paling dekat? Kalian telusuri bunyi hingga bunyi yang paling jauh yang kalian dengar. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita diberi pendengaran yang peka, bisa mendengarkan sesuatu yang dekat, sesuatu bunyi yang terjauh sekalipun. Kalian bayangkan bunyi yang jauh itu, seolah-olah kalian berada di situ, menikmati keindahan bunyi-bunyian ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Satukan energi kalian menuju bunyi itu dengan konsentrasi dan fokus. Ambillah manfaat bersyukur kepada Allah bahwa Allah menciptakan bunyi sehingga kita bisa lebih tentram, bisa lebih fokus. Ya, bagus. Nah, sekarang mata kalian boleh mulai dibuka perlahan. Rasakan perasaan fresh, tenang, dan siap untuk belajar. Oke? Siap belajar? Ya. Oke. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita bernyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila.
Pertama, bagi kalian yang ingin belajar secara visual, Pak Ali menyediakan media yang bisa kita lihat dalam bentuk presentasi. Kemudian nanti bagi yang auditori, anak-anak silakan simak penjelasan Pak Ali dengan saksama. Kemudian jangan lupa bahwa hari ini kita sudah ada komitmen untuk belajar secara kinestetis dengan cara bermain peran. Sudah dibagi siapa yang akan menjadi petani, siapa yang akan menjadi produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan selanjutnya. Nah, nanti kita perankan setelah berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Apa rantai makanan? Peristiwa memakan dan memakan. Apa jaring-jaring makanan? Peristiwa makan dan dimakan. Nah, kumpulan dari rantai makanan dalam satu ekosistem itu namanya jaring-jaring makanan. Apa ekosistem? Tempat hidup suatu makhluk hidup. Misalnya ekosistem apa? Sawah. Oke. Nah, bagus ya. Jadi jaring-jaring makanan itu sebenarnya hubungan antara makhluk hidup di situ. Misalnya ini, coba Sisi, di sawah itu ada apa aja? Padi. Apa lagi? Tikus. Ular. Ada ular ya. Kira-kira seperti itu. Ayam. Oh, bisa, karena rumahnya dekat sawah ya. Rumah penduduk dekat sawah, punya ayam sehingga dia ayamnya ke sawah. Nah, itu kontekstual ya. Artinya di lingkungan sekitar sawah memang adanya itu. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem. Jadi apa anak-anak ekosistem? Tempat hidup suatu makhluk. Betul, bagus ya, bagus semuanya. Nah, di suatu ekosistem itu tentu saja ada saling ketergantungan. Padi nanti dimakan siapa, kemudian dimakan apa, dan seterusnya ya. Nah, ini perhatikan selanjutnya anak-anak. Nah, produsen dalam ekosistem sawah, kira-kira produksinya apa? Dalam ekosistem sawah yang menjadi produsen apa? Padi, ya. Siapa yang jadi padi? Kacau. Padi ada ya. Nah, padi itu adalah penghasil makanan, jadi disebut produsen. Kemudian ada jenis hewan ya, herbivora. Herbivora itu hewan pemakan Buah. Karnivora hewan pemakan Daging. Omnivora hewan pemakan Segalanya. Sudah cerdas, sudah bisa semuanya. Next ya. Oke, nah ini perhatikan. Ada pengurai. Apa fungsi pengurai? Untuk merapikan, mengurai habis sisa-sisa dari makhluk hidup yang mati, dari tumbuhan yang mati. Sehingga kalau diurai itu nanti jadi apa? Jadi tanah kembali, jadi unsur hara kembali, jadi pupuk kembali. Nah, itulah fungsi dari pengurai. Jadi kalau seekor ular mati, dalam beberapa waktu apa masih berwujud ular? Tidak, akan menjadi tanah, kembali ke tanah. Itu sebab kerja apa? Pengurai, bagus. RB, bagus. Cakap ya. Nah, kemudian ini perhatikan. Nah, berikutnya hubungan antara produsen ke konsumen. Perhatikan ini ya. Produsen dimakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 dimakan konsumen tingkat 3, dan seterusnya hingga sampai pengurai. Itulah namanya piramida dari hubungan dari ekosistem itu sendiri. Pak Ali ulangi, hubungan secara piramida segitiga begini ya, dari atas ke bawah, bahwa produsen itu dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 dimakan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 suatu ketika mati, apa yang terjadi? Diurai. Cerdas ya, pasti diurai. Berarti ada pengurai. Apa fungsi pengurai kira-kira? Untuk merapikan, mengurai, menghabiskan menjadi tanah kembali. Nah, cerdas ya. Oke, next. Nah, jaring-jaring makanan modelnya seperti ini anak-anak. Jadi kalau rantai makanan itu kan satu jejer ya.
Misal padi dimakan tikus, dimakan ular, dimakan elang, selesai. Itu namanya rantai makanan. Nah, kalau kumpulan rantai makanan dari satu tumbuhan bisa dimakan kelinci, bisa dimakan tikus, bisa dimakan burung, bisa dimakan belalang. Inilah yang disebut dengan kumpulan rantai sehingga disebut dengan jaring-jaring makanan. Aduh Bapak. Apa itu jaring-jaring makanan? Lulu, siapa saya? Wanita, apa jaring-jaring makanan? Kumpulan dari apa? Rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Proses makan dan dimakan atau makan memakan gitu ya. Nah, oke, kita sudah sampai sini. Silahkan lihat jambotnya. Kita mau ice breaking nih untuk menirukan bunyi-bunyi hewan. Menuju ke grup kita, Pak Ali sudah share jambot. Dibuka sekarang HP-nya, kemudian menuju ke kelas 5B hebat. Mulai dari sekarang. Hitungan ketiga sudah harus kalian menulis bunyi-bunyian dari hewan yang ditampilkan di situ. Pak Ali mau tampilkan juga. Silakan dicek. Nah, ini anaknya ya. Ayo tuliskan bunyi ketiga hewan ini. Ini hewannya apa? Ini sudah ada yang jawab nih. Sudah ada yang jawab. Ini sudah ada yang jawab nih, siapa nih? Oke. Kemudian tulis lagi Sisi, ada. Kuning, ada yang nulis. Arhan. Oke, bunyi ayam kukuruyu, tok. Ini Arhan, merah, ada. Ayo siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baru 15 anak. Silahkan ditambah. Yuk, ini siapa ini main-main ini? Sisi biasanya ini. Bukan. Siapa ini? Biru ini. Siapa ini? Ayo. Turoyo, oke, tambah lagi. Oke, digeser ya, digeser silakan. Ratu, kelihatan Ratu Nagari. Oke, ini siapa lukis? Bisa. Oke, nah bunyi tikus, cicit. Bisa sudah menirukan ya? SBT-nya keren ya? Oke, nah kalian sudah bisa menentukan mana tikus, mana ayam. Bunyinya sama nggak? Tidak. Siapa yang berperan jadi tikus? Di sini ada. Mana lagi? Itu. Yang berperan jadi ayam. Ayamnya tadi mana? Di mana ayam? Ada kan? Ada cuma satu. Gambar ayamnya mana? Oh itu nanti di bawah ada ya, di bawah satu-satu. Nah ini ada elang. Wah. Ini PT ayam. Oke. Ini nanti ayam. Tambah. Oke ya. Nah, cukup. Breaking-nya cukup. Sudah sangat banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah 25 anak ya. Mungkin tidak bawa HP tiganya, nggak ada masalah. Semuanya sudah menjawab di sini. Nah, kesimpulannya kalian sudah bisa menentukan bunyi-bunyian dari hewan itu, betul ya? Nah, jambot ini kalian bisa nanti diakses di rumah lagi dan linknya akan Pak Ali kirim kepada orang tua agar kalian bisa terbaca siapa yang belajar secara online ini. Jangan coret-coret, Mas. Kenapa coret-coret itu? Jangan coret-coret ya. Kelihatan itu. Baik. Sekarang kita akan bermain peran ya. Silakan Pak Ali akan membuat sebuah cerita. Ceritanya unik ini ya. Ceritanya unik bagaimana seorang petani kehilangan padinya kemudian nanti nangis-nangis. Siap Sisi ya? Oke. Pada suatu pagi, nah itu. Pada suatu pagi datanglah seorang petani. Petani masuk dan padi terhampar. Silakan padi. Mana padi? Ayo padi. Padi. Ayo. Padi. Gimana
Perhatikan ini perannya. Wah, padiku semakin hari semakin besar. Tidak lama lagi, kamu akan menjadi santapanku. Wah, ternyata Bu Tani mendambakan padinya besar akan menjadi santapan keluarga dan bisa dijual. Ternyata besoknya datanglah tikus-tikus dan ayam memangsa padi. Tikus-tikus, ayam dan tikus memangsa padi, dipatok-patok, dimakan-makan, sehingga padinya habis dimakan oleh tikus-tikus. Nah, anak-anak, tikusnya berkeliaran di sawah itu, sehingga tidak terjadi keseimbangan. Oleh karena itu, tiba-tiba datanglah beberapa ekor ular. Ada ular memangsa tikus, ya. Ular. Wah, dimangsa tikus sehingga tikusnya banyak yang berguguran. Ayamnya lari. Nah itu. Nah, sekarang, nah itu ya. Oke, semuanya padinya mati. Tikusnya mati, ada yang sisa berkeliaran. Tiba-tiba datanglah seekor elang. Elang terbang, ayo elang. Elang memangsa ular. Ular, awas. Hati. Nah, begitu selanjutnya. Setelah berusia tua, seekor atau dua ekor elang ini tiba-tiba mati dan datang diurai. Ya, silakan diurai ya oleh pengurai datang diurai, dimakan semuanya daging-dagingnya sehingga menjadi tanah. Ya. Oke, demikian cerita kita. Silakan kembali ke tepuk tangan dulu. Oke. Baik. Nah, sekarang anak-anak Pak Tani maju dulu. Pak Tani, giliran ya. Pak Tani maju. Bagaimana perasaannya ketika sawahnya habis dimakan tikus dan ayam? Bagaimana perasaan Bu Tani? Sedih ya? Dari makan. Beli ya, kalau sawahnya habis beli ya, tapi sedih. Terus terang sedih, jujur. Kuras dompet soalnya. Kuras dompet, maksudnya dompetnya buat beli pupuk gitu ya. Oke. Nah, sekarang Pak Ali ingin padi yang maju ke sini. Padi, semua padi maju. Nah, gimana perasaan kalian jadi padi? Apa fungsi padi itu? Sisi. Silakan. Bagaimana perasaan kalian jadi padi? Apa fungsi padi? Senang ya? Padi itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Untuk Orang makan. Ternyata tadi dimakan apa? ayam dan tikus. Tikus. Ya, artinya selain jadi makanan orang, padi juga menjadi makanan hewan. Oke. Sekarang ayam dan tikus. Ayam dan tikus mana? Ayam. Kalian berperan sebagai tikus dan ayam. Sesungguhnya kalian adalah konsumen tingkat 1. Kenapa disebut konsumen tingkat 1? Karena memakan produsen. Ya, betul, luar biasa. Oke, duduk. Sekarang siapa yang menjadi ular? Maju ular. Oke. Ular berarti konsumen tingkat 2. Kenapa disebut tingkat 2? Karena memakan konsumen tingkat 1. Ya, keren. Kemudian silakan maju ulang. Oke, ini disebut dengan predator, kelas kakap. Kenapa ya sini ya? Kenapa elang perannya di situ sebagai konsumen tingkat berapa? Elang konsumen tingkat berapa? Tingkat 3. Kenapa disebut tingkat 3? Betul, karena memangsa konsumen tingkat 2. Apa yang dimangsa tadi? Ular ya, salah satunya ular. Oke, betul ya. Oke. Nah, sekarang pengurai, maju pengurai, keren. Pengurainya
sebagai pengurai itu. Yang diurai itu tadi apa? Lelang. Lelang itu konsumen tingkat berapa? 3. Kenapa disebut konsumen tingkat ketiga? Keren. Luar biasa ya. Oke. Nah, anak-anak, kalian sudah paham bagaimana memahami rantai makanan yang dikumpulkan menjadi jaring-jaring makanan. Di situ ada peran masing-masing. Mulai dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, pengurai. Semuanya itu berperan. Nah, perhatikan kelanjutannya ya. Oke. Nah, kemudian apa fungsi dari jaring-jaring? Perhatikan. Fungsi dari jaring-jaring makanan adalah menjaga kestabilan dan menghindari kepunahan. Jadi kalau jaring-jaring itu jalan, itu stabil. Pak Ali ingin tanya nih, bagaimana seandainya, saya ulang, Pak Ali ulang, bagaimana seandainya di sebuah sawah itu tidak ada tikus? Padinya hilang. Padinya utuh, tetapi Populasi tikus berkurang. betul, akhirnya Tidak ada ular. tidak ada ular. Betul. Kenapa nggak ada ular? Karena tidak ada tikus, tidak ada makanan. Itulah yang disebut dengan hubungan ya. Hubungan dalam ekosistem atau jaring-jaring makanan. Jadi fungsi jaring-jaring makanan salah satunya menjaga kestabilan ekosistem dan menghindari kepunahan makhluk hidup. Nah, cobalah kalian sekarang bermain quiz game. Quiz gamenya itu sudah ada di kelas hebat. Silakan dibuka lagi di quiz kita. Silakan ya. Yang quiz game Woodwall, Pak Ali juga buka di sini. Silakan dibuka. Ini masih sinyal berputar. Nah, silakan dibuka. Masih berputar ya. Nah, ini. Nah, ini gamenya. Silakan gamenya dikerjakan. Gamenya dimulai nanti hasilnya screenshot kirim ke grup kita. Langsung dimulai. Ya, ini game kita ya. Quiz game ekosistem jaring-jaring makanan. Pak Ali juga akan mengerjakan. Biar kalian tidak contoh, kalian kerjakan dulu. Silakan dikerjakan game quiznya. Sudah ketemu ya? Ketemu. Kita pastikan ketemu. Oke. Quiznya cepat, cuma ada 10 soal kayaknya. Oke, kayaknya sudah ada yang setor ke grup itu. Cepat sekali. Hasilnya skornya terakhir di screenshot. Cuma ada game 10 soal saja. Nah, lihat. Ketemu semuanya ya. Oke, sudah kakinya. Sudah. Kalau yang sudah, HP-nya bisa dipinjamkan ke temannya. Yang belum punya bisa bantu. Kalau sudah, kalau belum tidak apa-apa. Nanti dicek apakah ada yang dapat semua. Pak Ali mau coba juga nih. Pak Ali di sini ya. Mulai game kita. Jreng. Bersiaplah. Pertanyaan 1. Ekosistem adalah, kalau salah, benar ya. Salah, Pak Ali salah juga. Oke. Yang benar A. Kemudian soal yang kedua, pertanyaan yang kedua. Komponen biotik. Biotik itu hidup, ya. Benda hidup. Jreng.
produsen. Kita cek jawabannya. Oke. Kemudian konsumen tingkat 1 ya, ada tikus, belalang, ular. Beda-beda nanti jam itu. Ini diacak ya. Bisa di kalian tidak sama jawabannya. P salah juga. Tidak dapat bonus. Oke. Wah, diacak ini. Ini bonus. Pilih yang mana Pak ini? Diacak ini. Yang mana ya? Set. 200 poin bonus. Dapat 200 poin bonus. Set 500 nilai Pak Lina. Bersiaplah. Ayo, nilai tertinggi nanti siapa itu? Komponen biotik yang terlihat dalam ekosistem itu adalah bebek rumput. Ada yang sudah nomor 6? Saya. Oh, lanjut. 4 lagi, sebentar lagi. Aku dapat bonus, Pak. Wah, sudah 700 berarti itu. Melebihi Pak Ali itu. Pemurai. Ya, benar. Sudah dapat 7 Pak ini. Nilainya 700. Ayo tinggi-tinggian. Kalahkan sama Pak Ali kita. Konsumen tingkat 2. Berarti ini ular, burung, Udah selesai. ular, konsumen tingkat 2. Ular dengan burung pipit. Oke, tikus burung pipit. Cek Pak. Benar. Karena ular, karena tikus makan apa tadi? Belalang ya. Bersiaplah, pertanyaan 9 sebelum diakhiri. Konsumen tingkat 3. Ada burung pipit, ada ular, dan elang. Ya. Tikus, burung pipit, ular dan elang. Oke. Beres ya. Benar. Satu lagi. Dapat berapa Pak Ali nih? Aku dapat 1000. Sudah 1000. Sudah nyampe. Screenshot, kasih screenshot. Ini Pak Ali satu final nih. Peran bunga kembang sepatu dalam ekosistem produsen. Yes, 1000. Insya Allah 1000. Oke. Ada yang lebih 1000 dari Pak Ali? 1000 juga ya. Ada yang screenshot masuk ke grup. Tepuk tangan dulu. Ya, salah satu. Ada lagi? Hah? Ya tidak apa-apa. Screenshot kirim ke grup ya. Nah, anak-anak, kesimpulannya adalah ketika kalian belajar tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan ini, kita dapat mengetahui bahwa dalam sebuah komunitas atau ekosistem itu ada 2 makhluk hidup dan makhluk mati, biotik dan abiotik. Makhluk hidup contohnya di sawah tadi jelas, ada padi, ada tikus, ular, ayam dan seterusnya. Makhluk mati kalau di sawah itu ada apa? Ada batu, tanah, air, ya. Bisa membedakan kan? Nah, itulah kesimpulannya. Sekarang silakan kalian refleksikan, kerjakan soal-soal sumatif, soal-soal formatif terkait dengan apa yang kita bahas baru-baru saja.
Ini satu anak dapat 2. Baca petunjuknya dengan jelas. Kemudian silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit. Nah, dikerjakan. Sediakan bolpen. Ini 1, 2, 3, 4. Boleh diset terus ya. Oke. Ini 4, 2, 3, 4. Di sini 6, 1. Bapak kurang. Dah. Ya. Oke. Mana yang kurang? Apa ini? Ini ya. Silakan dicermati petunjuknya. Petunjuknya dicermati. Nama ditulis, kemudian nilai dikosongi, nanti dikumpulkan ya. Oke, silakan dikerjakan. Soalnya hanya 2 ya. Cukup mudah ya, karena sudah kita mengalaminya, belajar, sudah bermain peran, tahu peran dan fungsinya. Benar sih. Pertanyaannya hanya 5. Ini Zar, kalau sudah pindah ke LKPD, lembar kerja peserta didiknya dikerjakan. Lalu sudah. Apa terlalu gampang? Hebat. Ini ada logika pertanyaannya ya. Jika tikus punah, apakah kemungkinan yang terjadi? Tidak ada ular, ya. Berarti populasi ular mau nipis, menurun sedikit. Oke. Kemudian apa yang terjadi lagi ketika tikus punah? Berarti padi semakin banyak, semakin subur ya. Nah, sehingga tidak terjadi keseimbangan. Hewan-hewan banyak punah. Nomor 2 itu jawabannya bisa kemungkinan lebih dari 1. Jika tikus punah, yang terjadi apa? Berarti yang terjadi konsumen tingkat kedua mengalami apa? Kemudian yang
jawaban tidak boleh ngambil di internet ya. Kalau mungkin ada, cuma hasil gamenya itu di screenshot langsung kasih nama, kirim ke grup kita untuk nanti dinilai juga. Janu, ayo Ratu, jawabannya di bawahnya saja biar ada luas. Untuk materi presentasi nanti kalian bisa lihat di grup ya. Kita share. Yang A, ikuti pelajaran dengan baik sudah. Perhatikan temanmu yang bermain peran tadi ya. Ingatlah penjelasan guru, perhatikan gambar di bawah ini, kemudian kerjakan soal dengan ini. Petunjuk saja. Yang dikerjakan ini aja. Sudah semua ya? Sudah, belum Pak. Belum, ada yang belum. Apa nak? Oh, okay. Nah, anak-anak perhatikan. Saya kira untuk pembelajaran IPAS cukup hingga di sini ya. Gimana belajar IPASnya? Senang nggak? Kalian kalau senang belajar IPAS, tunjuk dong ke sana dong. Kalau senang belajar IPAS, tunjuk ke sana dong. Kelas 5B, hebat, hebat, hebat. Oke ya. Jadi untuk pembelajaran IPAS kita refleksikan bahwa apa yang menjadi kekurangan kita hari ini. Ternyata perlu persiapan lagi untuk kegiatan role playing atau bermain perannya ya. Kalau main peran lagi yang bagus lagi ya, itu tadi sudah bagus.
kita perbagus lagi. Kemudian dari hasil tes formatif dan quiz game, ternyata kalian banyak yang dapat 1000 ya, dapat nilai yang bagus. Tadi 1.200. Wah, itu di atas Pak Ani malah 1.200, keren. Karena dapat bonus ya. Dapat bonus. Kemudian tadi juga sudah bermain apa? Jambot ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini kegiatan pembelajaran untuk IPAS. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.